Apa kabar anak-anak hebat? Masih ingat dengan ibu? Nama ibu Niwayan Partini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Selamat menyaksikan. Perkembangbiakan generatif Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tumbuhan memiliki alat perkembangbiakan berupa bunga. Pada bunga terdapat putik dan benang sari. Putik merupakan sel kelamin betina, sedangkan benang sari merupakan sel kelamin jantan. Adapun contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, misalnya mangga, apel, dan durian. Berikut, silahkan anak-anak amati gambar dari bagian-bagian bunga yang sudah ditampilkan. Nah, di sana juga sudah dituliskan apa saja bagian-bagian dari bunga tersebut. Yang pertama ada mahkota bunga. Mahkota bunga ini bisa berwarna-warni. Tujuannya untuk menarik serangga atau hewan-hewan saat membantu proses penyerbukan. Kemudian ada kepala sari dan benang sari yang merupakan sel kelamin jantan pada bunga. Selanjutnya, kita bisa melihat adanya kepala putik dan tangkai putik yang merupakan sel kelamin betina pada bunga. Dari kepala putik itu, sekarang kita menuju pada bakal biji. Di bakal biji inilah terjadi pembentukan biji atau bakal buah. Bagian bunga yang lain ada kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Silakan anak-anak amati bagian-bagian bunga tersebut. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi sebagai tempat untuk menempelnya mahkota bunga dan letaknya sangat dekat dengan tangkai bunga. Kelopak ini memiliki bentuk yang tidak indah, berwarna hijau suram, namun ada juga yang memiliki warna yang hampir sama dengan mahkotanya. Bagian bunga yang kedua yaitu mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian yang paling indah yang terdapat pada bunga sebab memiliki warna yang sangat cerah dan juga seduktif. Mahkota ini berfungsi untuk memikat sebuah serangga penyerbukan serta sangat membantu dalam proses reproduksi tanaman.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang benang sari. Benang sari merupakan sebuah alat kelamin jantan yang terdapat pada bunga dan bentuknya sangat mirip dengan antena atau suatu benang yang memiliki bentuk tumpul di atasnya dan disebut sebagai kepala sari. Stamen ini memiliki tugas utama yaitu sebagai penghasil dari serbuk sari dan sebagai rumah bagi gamet jantan. Benang sari ini dapat kita temukan di bagian tengah dari sebuah bunga. Bagian bunga yang keempat yaitu putik. Putik bunga merupakan alat kelamin betina yang memiliki bentuk seperti sebuah corong terbalik yang dilengkapi dengan lubang kecil di bagian atasnya serta melebar di bagian ujungnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam penyerbukan. Yang pertama, kita akan membahas tentang penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari dari suatu bunga pada kepala putik bunga itu sendiri. Penyerbukan ini terjadi dalam satu bunga. Keturunan yang dihasilkan melalui penyerbukan sendiri tidak menghasilkan keturunan yang bervariasi. Adapun contoh penyerbukan sendiri terjadi pada bunga telang dan bunga turi. Jenis penyerbukan yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah proses jatuhnya serbuk sari dari suatu bunga pada kepala putik bunga lain yang masih berada dalam satu tumbuhan. Atau dapat juga diartikan sebagai penyerbukan yang terjadi saat serbuk sari berasal dari bunga yang berbeda namun tetap satu pohon dengan putiknya. Terjadi pada dua buah bunga yang masih berada dalam satu pohon. Contoh penyerbukan tetangga terjadi pada bunga jagung. Penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi saat serbuk sari berasal dari bunga yang berbeda serta pohon yang berbeda dengan putiknya namun dari tumbuhan yang satu jenis. Melalui penyerbukan silang ini dapat menghasilkan variasi keturunan. Contoh persilangan terjadi antara bunga merah dengan bunga putih dapat menghasilkan bunga merah muda, dan putih. Terjadi pada dua buah bunga yang berbeda pohon.
Penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah penyerbukan yang terjadi saat serbuk sari berasal dari bunga yang berbeda serta pohon yang berbeda dengan putiknya, namun berasal dari tumbuhan yang sejenis. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya. Yang pertama, penyerbukan yang dibantu oleh angin. Penyerbukan bunga yang dibantu oleh angin biasanya memiliki bentuk bunga yang kurang menarik. Selain itu, bunga memiliki serbuk sari dengan jumlah banyak dan ringan. Dengan berat serbuk sari yang ringan ini, angin dapat secara mudah menerbangkan serbuk sari terbang ke kepala putik, sehingga dapat terjadi penyerbukan. Adapun ciri-ciri bunga dengan penyerbukan yang dibantu oleh angin antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bunga tidak berwarna. Kedua, tidak mempunyai kelenjar madu. 3. Jumlah serbuk sari banyak. 4. Serbuk sari memiliki berat yang ringan. 5. Kepala sari besar. 6. Tangkai sari panjang. 7. Bentuknya terentang keluar panjang dan berbulu. Contoh bunga dengan penyerbukan yang dibantu angin adalah bunga kelapa, rumput, dan jagung. Kedua, penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Lain halnya dengan bentuk bunga yang kurang menarik yang dimiliki oleh sebagian besar bunga yang dibantu oleh angin dalam proses penyerbukannya. Bunga yang dibantu oleh hewan dalam proses penyerbukannya memiliki bentuk yang cukup menarik. Bentuk bunga yang menarik ini akan menarik hewan untuk hinggap di atas bunga. Proses penyerbukan bunga yang dibantu oleh hewan diawali dari menempelnya serbuk sari saat hewan menghisap madu pada bunga tersebut. Serbuk sari yang menempel pada kaki atau bagian tubuh hewan lainnya akan terbawa ke kepala putik, sehingga terjadi proses penyerbukan. Hewan-hewan yang biasanya berperan sebagai perantara penyerbukan adalah kupu-kupu, lebah, siput, dan kelelawar, serta burung. Penyerbukan yang dibantu oleh air. Penyerbukan ini terjadi pada tumbuhan yang bunganya terendam air. Serbuk sari yang menempel pada kepala sari setelah cukup matang akan terbawa oleh air sehingga menempel pada kepala putik. Dari proses inilah yang kemudian terjadi penyerbukan. Contoh bunga dengan penyerbukan oleh air adalah hidrilla. Selanjutnya, penyerbukan yang dibantu manusia. Contoh penyerbukan yang dibantu oleh manusia terjadi pada bunga salak dan vanili. Pada bunga salak dan vanili, alat perkembangbiakan untuk bunga jantan dan bunga betina tumbuh secara terpisah. Cara melakukan penyerbukan pada bunga salak dan vanili adalah dengan menaruh bunga jantan atau yang penuh serbuk sari, dipetik kemudian ditempelkan pada bunga betina yang sudah masak. Proses penyerbukan akan terjadi sampai nantinya akan menghasilkan buah.
Bagaimana tadi anak-anak tentang penjelasan mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Sudah paham? Mudah-mudahan dari video ini anak-anak bisa memperoleh manfaat dan lebih memahami tentang pengertian dari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Terima kasih dan sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Sampai jumpa.